dengan racun. Oke, ya tadi kan Tammy sudah mengatakan bahwa antidotum itu adalah senyawa yang digunakan untuk menangkal racun atau untuk penawar racun, itu betul ya. Nah, kita membahas tentang racun, apa itu racun? Tadi sudah ada juga menjawab bahwa adalah suatu senyawa yang sangat berbahaya ya kalau dikonsumsi ya. Ya, jadi ini ada beberapa takrif ya atau definisi terkait dengan racun ya. Bisa dilihat di situ. Nah, ada dua definisi. Yang pertama itu adalah racun merupakan zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, baik melalui mulut secara oral, inhalasi atau suntikan dan absorpsi melalui kulit, atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif kecil akan merusak kehidupan. Itu yang pertama. Lalu di bawahnya juga ada definisi lain yang mengatakan bahwa zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologi yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan bahkan kematiannya. Jadi ada dua nih definisi. Yang satunya ketika diberikan pada dosis relatif kecil itu bisa menimbulkan gangguan atau kerusakan. Yang satunya itu pada dosis toksik. Ya, jadi sebenarnya antara kedua definisi ini tidak ada yang berbeda ya. Artinya ketika dikonsumsi atau digunakan dapat menimbulkan efek berbahaya. Hanya bedanya tergantung dosisnya. Nah, kalau yang racun, untuk definisi racun yang di atas, yang tentang dosis relatif kecil, itu biasanya contoh-contoh adalah kayak obat, tapi obat dengan indeks terapi yang sempit, ya. Jadi contohnya kayak warfarin, digoxin, itu kan indeks terapinya sempit. Jadi sedikit saja penambahan dosis, itu sudah menimbulkan toksisitas, ya. Contoh kayak warfarin. Warfarin itu ketika dia itu ketambahan sedikit saja dosis, dia bisa menimbulkan pendarahan hebat karena indeks terapinya sempit sekali. Artinya kalau obat yang indeks terapinya sempit itu sangat rawan dengan toksisitas. Dan juga kayak contoh-contoh obat yang diformulasikan ya di dalam formulanya itu dibuat bentuk sediaannya sustain release ya, lepas lambat. Artinya hanya dilepaskan pelan-pelan, tidak boleh sekaligus. Nah, seandainya kalau kalian tidak paham tentang sediaannya, lalu kalian gerus, apa yang terjadi dapat menimbulkan toksisitas. Karena obat yang harusnya dibuatnya lepas lambat, ketika digerus, maka sistemnya menjadi hilang. Lalu apa yang terjadi? Obatnya dikeluarkan sekaligus dan akibatnya toksisitas. Ya, bahkan seperti juga contoh-contoh racun yang kayak racun sianida, itu kan merupakan racun sistemik ya, artinya sedikit aja sianida yang tercampur dalam suatu makanan atau minuman ya, itu dapat menimbulkan efek berbahaya. Baru-baru ini yang kita melihat berita kalau yang tahun-tahun yang berapa tahun lalu itu kan tentang kopi Mirna. Lalu yang waktu itu juga belum lama ya tentang sate ya. Ya, jadi ada yang meracuni sate gitu dengan bahan kimia. Jadi itu beberapa contoh-contoh zat kimiawi yang sering disalahgunakan untuk dibuat racun. Lalu untuk yang di bawahnya, yang dalam dosis toksik ya, contoh juga obat ya. Jadi ada obat. Jadi obat itu kan kita memiliki dua sisi yang berbeda ya. Kita belajar tentang obat. Obat itu ketika dia dalam rentang terapi atau dalam dosis terapi, dia menimbulkan efek terapi atau menyembuhkan atau mengurangi gejala. Itu sisi positif dari obat. Tapi ketika obat itu diberikan atau dia disalahgunakan atau diminumkan sampai mencapai toksisitas atau mencapai dosis toksik, yang timbul adalah reaksi yang nggak dikehendaki gitu ya. Contoh deh kayak paracetamol. Paracetamol ini kan obat apa sih ya? Obat antipiretik analgetik, seringkali diminum ketika demam. Minumnya untuk dewasa 3x1 mg. Maksimalnya berapa ya? Biasanya kalau untuk paracetamol ya sekitar sekitar 2 gram ya sampai 3 gram maksimal sehari. Nah, jadi kalau misalnya diberikannya lebih dari yang ditentukan atau lazimnya ya, misalnya seseorang ingin dia meminum paracetamol secara disengaja ya, mungkin disengaja ya, entah ingin bunuh diri dan sebagainya, dia minum 10 tablet sekaligus. Artinya 5 gram dalam satu kali teguk gitu ya. Apa yang terjadi? Itu sudah mencapai ambang batas toksiknya paracetamol. Nah, kalau sampai begitu apa yang terjadi, Bu? Nah, kita semua tahu bahwa paracetamol itu kan dia memiliki efek, tidak hanya efek sampingnya gangguan saluran cerna, tapi lebih parahnya lagi adalah menimbulkan hepatotoksik atau gangguan fungsi hati. Nah, kalau seandainya
paracetamol diminumkan dalam dosis toksik ya, itu kan nanti ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, kan dia mengalami yang namanya ATME kan, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Dia diabsorpsi dalam tubuh, didistribusikan ke suatu reseptor, kemudian dia dimetabolisme. Nah, ketika paracetamol yang dalam dosis toksik itu ya, dia menimbulkan toksisitas ya. Ketika di metabolisme pun nanti dia menghasilkan metabolit toksik. Jadi ketika ada jadi paracetamol itu ketika perubahan metabolitnya dari yang obat paracetamol yang zat aktifnya tapi non toksik ya, dalam hal ini dia itu kan digunakan sebagai efek terapi ya. Tapi ketika dalam jumlah besar maka dia akan menghasilkan banyak sekali metabolit. Nah, metabolit paracetamol itu terkenal toksik terhadap hati. Namanya adalah NAPQI, NAPQI ya. Jadi itu adalah nama metabolit dari paracetamol yang toksik, NAPQI. Nah, sehingga ketika dia terbentuklah metabolit toksik dalam tubuh dalam jumlah yang sangat banyak, maka metabolit itu dia akan kembali terdistribusi atau dia mencapai atau dia ke target organ yang ingin dia tuju. Nah, metabolit toksik dari paracetamol yaitu NAPQI tadi, dia ini memiliki target yaitu hati, organ hati. Sehingga ketika dia terakumulasi dalam hati yang begitu banyak, maka dia akan menimbulkan hepatotoksik. Apalagi kan metabolisme itu kan terjadi paling banyak di hati. Jadi ya disitulah hati memetabolisme, hati juga yang terkena imbasnya, yaitu terkena gangguan fungsi hati akibat penggunaan paracetamol sampai dosis toksik. Gitu ya. Sebenarnya masih banyak contoh lain selain paracetamol ya. Kalau ada lihat misalnya kayak isoniazid ya. Tahu obat isoniazid ya, Dek? Apa itu obat isoniazid? Pernah mendengar INH? Obat TBC. Iya, INH itu obat TBC, anti TB ya, anti tuberkulosis. Nah, kalian pernah mendengar kalau orang yang minum INH itu kan sering kesemutan. Ini adalah efek sampingnya, ya. Jadi kalau efek samping itu apa? Efek samping itu adalah efek yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis terapi. Jadi pada dosis terapi saja itu ada efek sampingnya. Apalagi kalau dosisnya toksik. Gitu ya. Jadi kalau seandainya INH itu kan biasanya efek sampingnya adalah kesemutan. Kenapa sih bisa kesemutan? Lalu kenapa sih kalau kalian pernah mendengar atau membaca salah satu strategi untuk mengurangi kesemutan ketika minum INH adalah dengan memberikan vitamin B6. Ya, pernah mendengar ya. Jadi ketika ada lihat di resep TBC kok selalu ada tambahan vitamin B6. Kok setiap kali dia mengalami kesemutan dikasihnya vitamin B6, INH ya. Kenapa dengan vitamin B6? Kenapa yang dikasih vitamin B6 ya? Jadi sebenarnya INH itu sekalipun pada dosis terapi dia menghasilkan metabolit toksik juga. Ya. Jadi metabolit toksik INH ini dia akan mengganggu sintesis vitamin B6 endogen. Jadi sebenarnya, Dek, vitamin-vitamin B6 gitu ya, vitamin dalam tubuh itu kan sifatnya juga dia kan disintesis dalam tubuh juga. Dia juga diproduksi oleh tubuh, gitu ya. Nah, kemudian ketika ada metabolit INH yang datang, itu atau yang terbentuk ketika di metabolisme di hati, nah metabolit ini dia akan mengganggu sintesa dari vitamin B6. Artinya, vitamin B6 endogen atau yang ada dalam tubuh kita itu berkurang karena adanya metabolit toksik dari INH yang mengganggu produksi atau sintesis vitamin B6 endogen karena dia memiliki target kerja mengganggu vitamin B6 endogen. Nah, sehingga yang terjadi adalah itu pasiennya kesemutan karena kurangnya vitamin B6 dalam tubuh akibat adanya INH itu. Metabolitnya ya, metabolit INH. Nah, sehingga untuk supaya kesemutannya dapat dikurangi, maka kenapa selalu setiap kali ada resep TBC dikasihnya vitamin B6 juga. Jadi meningkatkan vitamin B6 dalam tubuh melalui pemberian vitamin B6 eksogen atau dari luar. Kayak gitu. Itu pun dalam dosis terapi. Padahal bagaimana kalau toksik ya? Ya udah berarti kesemutannya akan semakin fatal. Gitu ya, itu kalau ya Gani raise hand kenapa? Ya Bu, saya mau bertanya Bu, kalau Bu, untuk kesemutan yang fatal itu jadi bisa kayak apa Bu, lebih bisa kayak mati rasa gitu kah Bu?
Oke. Ya, terima kasih untuk Gani pertanyaannya. Jadi kalau kesemutan ya bisa. Jadi memang kalau kesemutan itu kan sudah sangat mengganggu sekali ya. Itu kan ini sifatnya jadi neurotoksik ya. Jadi kalau IMH sampai mencapai toksisitas ya, dia akan tidak hanya sekedar menimbulkan kesemutan biasa atau kebas biasa, tapi kan memang dia memiliki dia arahnya itu nanti ke persarafan, neurotoksik ya. Kita kan semua tahu bahwa vitamin B6 adalah vitamin neurotropik ya. Vitamin neurotropik selain B6 kan B12 ya. Jadi itu adalah vitamin neurotropik, makanya kayak nama neurobion itu kan vitamin-vitamin neurotropik, isinya B6, B12 dan sebagainya. Nah, itu jadi ketika sangat toksik akan mengganggu atau menimbulkan neurotoksik. Nah, itu bisa bisa seperti mati rasa gitu ya. Jadi sarafnya jadi tidak ini seperti kebasnya berlebihan dan kesemutannya sangat kuat rasanya. Jadi seperti mati rasa juga bisa. Tergantung individu yang merasakannya. Gitu ya, Gani? Saya mau bertanya lagi boleh, Bu? Ya, silakan. Ini tadi kan membahas tentang paracetamol nih ya, Bu ya. Untuk keracunan paracetamol itu kan untuk penawarnya kan acetylcysteine. Nah, tadi itu kan kalau untuk paracetamol kan meminumnya dengan sengaja, Bu. Dan reaksinya kan nggak terlalu cepat. Jadi lambat laun gitu, Bu. Kalau untuk racun cyanida kan reaksinya kan cepat, Bu. Nah, itu kalau misalkan nih, Bu, kalau ada suatu kasus gitu kan, Bu. Kan racun cyanida kan obat penawarnya kan sodium trisulfat ya, Bu. Betul. Nah, kalau misalkan ada kasus si A dan si B. Nah, si A ini mencampurin racun cyanida ke si B. Nah, racun cyanida itu kan bereaksi dengan cepat, Bu. Nah, berapa jangka waktunya itu dia terdistribusi ke tubuh, dan di saat dia terdistribusi, yaitu, Bu, maksudku, Bu. Terus dia dikasih obat penawarnya, Bu. Misalkan terdistribusinya itu 1 jam. Nah, setengah jamnya itu dikasih obat penawar sodium trisulfat. Kira-kira obat itu racun cyanida itu sudah hilang atau memang masih menimbulkan efek, Bu? Oke. Terima kasih Gani untuk pertanyaannya. Untuk yang cyanida Ibu skip dulu, nanti Ibu akan jelaskannya di bawah karena memang ada penjelasan tentang terapi antidotum dan mekanisme kerjanya ya, supaya nanti kita aplikasinya ke situ. Jadi kalau untuk yang tadi tentang memang kalau untuk kayak paracetamol ya, itu kan memang dia efek hepatotoksik, tapi memang itu ketika dosisnya toksik. Berbeda sama cyanida, itu kan senyawa kimia yang memang sudah beracun di awalnya. Jadi cyanida itu senyawa kimia yang beracun. Jadi sedikit aja dosis itu sudah sangat menimbulkan toksik. Nah, gejala-gejala keracunan cyanida itu biasanya pertama tuh hipoksia dulu. Jadi pasiennya merasakan hipoksia, kurangnya oksigen. Jadi oksigennya itu semuanya terikat oleh cyanida. Ya. Jadi akibatnya dia mengalami hipoksia. Lalu kalau kurang oksigen dalam tubuh, dalam organ-organnya, maka oksigen itu kan sebenarnya digunakan untuk membentuk energi. Jadi kalau oksigennya kurang dalam tubuh, bisa menimbulkan nekrosis atau kerusakan jaringan. Ya, jadi itu berlangsung sangat cepat. Jadi dari hipoksia ke nekros jaringan, lalu ke sianosis ya, membiru ya, kemudian nanti ke kejang, bahkan setelah itu ada kondisi koma dan akhirnya kematian. Jadi berlangsungnya itu hitungannya cepat. Nah, potensial jadi besar kecilnya efek racunnya itu sebenarnya juga disesuaikan dengan berapa dosis yang diberikan gitu ya. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi juga terhadap potensi dari efek racunnya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau untuk terapi antidotumnya, betul tadi kata Gani, terapi antidotumnya adalah natrium tiosulfat. Ya, ada juga natrium nitrit. Tapi memang yang digunakan adalah natrium tiosulfat. Dia adalah antidotum yang khas yang digunakan pada keracunan cyanida. Nah, kapan kita berikan natrium tiosulfat? Namanya terapi antidotum itu harus kita berikan secepat mungkin. Ya, bila perlu sesaat setelah keracunan itu langsung diberikan.
Jadi jangan tunggu 15 menit sebelum setelahnya gitu ya, karena itu kita bermain dengan waktu. Ya, jadi kita bermain atau berperang atau itu bersaing dengan racunnya. Apalagi sianida termasuk racun sistemik. Artinya dia itu dapat menimbulkan efek sistemik yang beragam dan komplikasi yang beragam. Nah, terapi antidotum itu ditujukan untuk mengatasi atau membatasi penyebaran efek racun. Ya, jadi bukan berarti ketika dikasih terapi antidotum gejala keracunannya nggak akan terasa. Oh tidak, tetap ada gejala yang dirasakan, gejala yang terjadi sebelum adanya antidotum itu. Ya, tetap masih dirasakan oleh pasien. Tapi di sini antidotum berusaha untuk membatasi gejalanya. Misalnya kalau sudah hipoksia, udah oke, jangan sampai pasien mengalami gejala berikutnya lagi. Nah itu fungsi dari terapi antidotum, membatasi penyebarannya. Ya, jadi tetap ada gejala yang dirasakannya. Nah, tetapi juga gini dek, karena sianida termasuk racun yang sangat poten ya, dan juga sangat sistemik ya, efeknya sangat berat gitu. Memang apalagi kalau diberikan dalam dosis yang besar gitu ya, itu hitungan detik bahkan menit aja langsung sudah pasiennya kadang-kadang nggak dapat lagi diselamatkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masih bisa diselamatkan, ya masih ada dia dalam kondisi masih sadar, ya langsung ditangani, ya itu dikasihnya natrium tiosulfat sesaat setelah keracunan, tapi ya tetap dia merasakan gejalanya, gitu ya. Dan harapannya sih ya dari situ tidak ada kondisi ke arah dia kejang atau ke arah dia mengalami koma bahkan akhirnya tidak dapat diselamatkan. Harapannya begitu, ya. Tapi kembali lagi tergantung juga dengan kondisi pasien. Nanti akan Ibu jelaskan di belakangnya karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat kita pelajari di sini yang akan mempengaruhi efektivitas dari racun bahkan terapi antidotum. Jadi jangan sekedar kita mengandalkan antidotum saja ya. Bukan berarti ketika ada racun dikasih penawar udah selesai masalah. Oh, tidak seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Gitu ya, Gani ya. Akan Ibu jelaskan di bawahnya. Ya, jadi terima kasih sekali untuk aktifan kalian ya. Terima respon sangat bagus. Oke, berikutnya tadi terkait dengan sebelum Ibu baru sekali bilang juga Ibu lagi nih, rifampicin ya. Rifampicin kan juga termasuk obat TBC ya. Tapi efek sampingnya apa, Dek? Rifampicin, ada yang tahu efek samping rifampicin? Urinnya berwarna apa kira-kira? Rifampicin. Urinnya warna merah. Ya, urinnya warna merah. Kok bisa warna merah sih, Bu? Kalau ada tablet rifampicin, itu pun juga tabletnya adalah tablet berwarna merah. Artinya memang rifampicin ini memiliki struktur senyawa yang menghasilkan warna merah. Jadi ketika diproduksi pun tabletnya berwarna merah karena zat aktifnya berwarna merah. Dan ketika di metabolisme pun tidak ada yang berubah dari itu. Jadi dia tetap membawa metabolit berwarna merah. Ya. Nah, urin berwarna merah ini bukan berarti dia toksik, bukan ya. Tapi karena memang memiliki metabolit atau zat aktif yang ketika di metabolisme pun tidak berubah, struktur atau perubahan warna merahnya nggak berubah, sehingga dia tetap membawa warna merah mulai dari dia minum sampai dia dikeluarkan pun dia berwarna merah, gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi masalahnya ada nanti di ginjal. Jadi kalau dalam dosis toksik itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Ya, jadi memang obat anti TBC ini memang kebanyakan adalah sifatnya hepatotoksik, merusak hati atau mengganggu fungsi hati. Sehingga memang kalau pasien yang terkena TBC lalu dia itu ada gangguan fungsi hati, maka sebenarnya yang harus diutamakan adalah perbaikan fungsi hatinya dulu. Percuma kita berikan anti tuberkulosis tapi hatinya lagi sakit gitu ya. Karena semua obat TBC itu dia di metabolisme di hati dan ada efeknya hepatotoksik. Sehingga kita kalaupun kasih obat anti TB ke pasiennya nggak akan ada ini ya perbaikan terapi, justru akan memperparah kondisi pasien. Makanya namanya ada prioritas. Jadi kita harus mengurangi dulu memperbaiki fungsi hatinya dulu. Kalau sudah mulai stabil, baru kita berikan obat anti tuberkulosis. Gitu ya. Jadi ini beberapa pendahuluan terkait dengan racun ya. Jadi racun itu tidak hanya sekedar sianida, tidak hanya sekedar merkuri, tidak hanya sekedar seperti metanol, tapi ada obat yang sering kita minum, makanan yang kita konsumsi itu juga ada mengandung racun, seperti singkong ya yang mengandung sianida, gitu ya. Jadi memang perlu perhatian khusus terkait dengan materi ini. Nah kemudian
Ini ya, jadi racun itu toksik ya. Jadi ada istilahnya toksik atau toksik. Itu ya jelas bahan kimia ya. Tapi juga ada yang namanya toksin. Toksin bakteri, toksin botulinum, toksin. Nah, kalau toksin itu adalah racun juga, tapi racun yang dihasilkan oleh hasil metabolisme atau dari mikroorganisme. Kalau racun yang dalam hal ini toksik atau toksikan, itu adalah yang berasal dari bahan kimia. Tapi kalau yang berasal dari hasil metabolisme mikroorganisme itu namanya toksin. Ya, jangan sampai terbalik maknanya. Oke, itu pendahuluan ya terkait dengan definisi racun. Nah, ini kalau untuk kecepatan kerja racun, nah tadi ya. Jadi nanti lihat dulu kira-kira cyanidanya itu yang terkena oleh pasiennya itu lewat apa? Oral kah atau inhalasi kah? Karena semakin cepat atau dia melalui pernafasan, itu kan dia akan semakin cepat mencapai sistemik ya. Bahkan melalui injeksi. Sehingga efeknya akan lebih kuat dibanding kalau dengan oral kan masih bisa ya kita tahan di absorpsinya ya. Tapi kalau yang sudah dengan sistemik atau injeksi misalnya itu kan langsung mencapai sistemik. Jadi memang efeknya akan sangat cepat dibandingkan dengan diberikan oral ya tanpa disengaja ataupun disengaja. Gitu ya. Jadi ada pengaruhnya dari rute pemberian. Lalu ini untuk berdasarkan bentuknya ada yang padat, liquid, gas dan uap. Nah, cara kerjanya pun ada yang racunnya lokal, jadi hanya bersifat iritatif aja. Ada juga yang sifatnya sistemik, ada yang bersifat campuran. Ibu cepat di sini ya, ini bisa dipelajari nanti, dibaca-baca sendiri aja terkait dengan pendahuluan tentang racun. Sumber-sumbernya juga dari bahan kimia, tumbuhan, dari hewan, seperti ular ya, mengandung bisa. Jadi sebenarnya obat itu kiblatnya atau arahnya itu dari bisa ular ya. Bisa ular itu kan dia sifatnya meracun. Tapi dia itu juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Jangan heran kalau di gambar logo farmasi kita itu ada gambaran ular ya. Jadi memang dilihat atau teracu dari situ juga tentang obat ya, obat sebagai efek terapi atau juga menimbulkan keracunan ya, tergantung dengan dosis. Semuanya bergantung dengan dosis. Oke. Nah, ini untuk tadi ini yang Ibu sampaikan ya, tadi berat ringannya efek racun ya dipengaruhi oleh dosis dan juga lamanya waktu terpapar racun. Jadi gini deh, kayak cyanida tadi ya, pasiennya itu sudah terpapar racun berapa lama, itu juga mempengaruhi efek racun. Kalau semakin lama dia terpapar racun, baru ditangani, artinya penanganan terlambat, ya udah, makanya nanti efek racunnya pun sudah menyebar, ya gejalanya juga akan semakin berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kayak kopi Mirna itu kan sebenarnya lama penanganan juga ya, karena nggak tahu kalau itu adalah cyanida. Ya, kopi Mirna ya kopi yang beracun ya, nggak tahu kalau dia ada cyanida, tiba-tiba dia mulai memperlihatkan gejala-gejalanya seperti kejang atau hipoksia, bahkan sampai pingsan ya, hilang kesadaran. Nah, itu sudah sangat cepat kejadiannya. Dan penanganannya pun juga termasuk terlambat ya, begitupun juga dengan hal yang lain. Jadi tidak hanya dosis, begitupun juga dengan lama waktu terpapar racun. Makanya diharapkan terapi antidotum itu diberikan sesaat setelah keracunan. Jadi langsung dikasih sebisa mungkin. Ya, itu. Nah, selain itu, berat ringannya efek racun selain dua hal ini ya, antara dosis dan juga lamanya waktu terpapar ya, ini dipengaruhi juga. Jadi semakin besar dosis racun, semakin besar efeknya. Oke. Tapi itu bagi racun yang memang racun-racun yang biasa, tapi ada racun yang memang potensinya sudah tinggi. Jadi semakin kecil dosisnya pun sudah bisa menimbulkan efek toksik yang luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar dosis dan juga lamanya waktu bergantung racun, terpapar racun. Jadi antara kedua parameter tadi itu juga dipengaruhi lagi dengan yang lain. Nah, pengaruhnya apa? Jumlah total racun. Sifat keracunannya apakah akut, apakah kronis, apakah sistemik, itu juga mempengaruhi. Rute pemberiannya pun dipengaruhi ya, kayak tadi apakah oral, apakah melalui inhalasi dihirup, ataukah melalui kulit ya, itu juga mempengaruhi. Sifat racunnya juga, apakah langsung menyerang otak, neurotoksik atau persarafan, atau menyerang darah, hemotoksik, ataukah hanya bersifat iritatif atau lokal, itu juga mempengaruhi. Jenis dan potensi racun juga ini. Kayak cyanida kan dia racun kuat ya, jadi memang sedikit saja dosis yang diberikan sudah menimbulkan kematian. Itu kalau di praktikum farmakologi biasanya kita uji cobakan ke tikus, ke mencit ya. Jadi kita ada di lab ada HCN ya, ada cyanida juga ada, tapi itu nggak digunakan buat ini ya, buat yang aneh-aneh, tapi digunakan sebagai pembelajaran ya. Jadi
kita cobakan ke tikus, kemencit dalam dosis yang sangat kecil, itu sudah langsung ada yang dia kejang, tiba-tiba kejang, ada yang langsung mati dalam hitungan detik. Ya, jadi memang sianida itu termasuk racun yang sangat kuat ya. Itu kalau seandainya bisa di lab ya, di praktikum di lab ya. Cuma kalau kayak adik-adik kan kita nggak bisa ya. Jadi memang hanya nanti ya teoritis aja di lab, di praktikum. Kemudian ini ya kecepatan absorpsinya. Jadi ini mempengaruhi sekali deh. Tidak hanya sekedar dosis dan juga lamanya waktu. Sifat racun pun juga mempengaruhi. Ya. Jadi beda, racun sianida levelnya beda sama racun merkuri atau racun atau metanol atau paracetamol tuh levelnya udah beda, berbeda-beda level lah ya. Jadi itu juga mempengaruhi efek racunnya. Nah kemudian faktor lainnya nih usia. Jadi kalau usia itu yang paling rentan mengalami gejala keracunan berat itu adalah usia pediatrik ya, jelas ya karena kan organ tubuhnya masih dalam masa perkembangan. Dan juga usia lansia atau geriatri, di mana fungsi organ tubuhnya sudah menurun, sehingga memang sangat rentan sekali ya terkena masalah keracunan. Bahkan yang waktu itu kan kasus yang sate ayam itu ya, yang diracuni oleh seorang perempuan, bahkan yang meracuni, niatnya mau meracuni mantannya ya karena sakit hati, tapi ternyata yang terkena adalah salah orang ya, salah target, salah akibat ya. Yang sudah kalian pernah pelajari ya, pernah kalian dengar di berita, dan akibatnya yang makan adalah anak kecil. Anak kecil yang menjadi korban akhirnya meninggal ya, karena memang ya itu anak kecil sangat rentan sekali terpapar oleh efek racun. Kondisi tubuh juga mempengaruhi. Nah, apakah saat itu kondisi tubuhnya sedang fit, ataukah dia sedang mengalami kondisi demam atau infeksi, ataukah dia ada riwayat penyakit lain komorbid seperti misalnya diabetes, hipertensi. Nah, itu juga mempengaruhi efek racun. Semakin kondisi tubuhnya semakin kurang fit, semakin tidak fit, terkena infeksi, bahkan yang lain itu sangat mempengaruhi, menimbulkan efek racun yang berat. Ya, jadi itu kebiasaan merokok dan minum alkohol pun juga menjadi pengaruh ya terkait dengan potensi efek racun. Bahkan alkohol pun juga dapat menjadi racun ya. Oh, sudah peminum ditambah kena racun ya tambah double lah efek racunannya. Ada juga reaksi idiosinkrasis dan juga reaksi alergi ya. Kalau idiosinkrasi ini reaksi yang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Ya, jadi tiba-tiba ada reaksi yang muncul tapi tanpa ada penyebabnya, itu reaksi idiosinkrasi. Berhubungan dengan imunitas seseorang ya. Lalu waktu pemajanan sebelum atau sudah makan. Oke, nah itu beberapa pendahuluan terkait racun. Jadi memang kita tidak bisa hanya fokusnya hanya dosis, hanya waktunya paparan racun, hanya fokusnya jenis racunnya apa, tapi kita harus melihat semuanya. Jadi dari semua sudut pandang, ya. Makanya masalah keracunan ini menjadi momok ya, menjadi kasus yang panjang untuk di-clearkan ya. Jadi agak panjang, apalagi yang kayak kemarin Kopi Mirna ya, itu kan berapa tahun itu ya, pengadilannya berjalan terus sampai akhirnya nanti ya begitu. Jadi memang panjang banget deh. Nah sekarang antidotum. Nah jadi antidotum ini tadi betul ya, senyawa yang membatasi efek racun. Pertanyaan Ibu, berarti antidotum ini diberikannya sebelum orang keracunan atau ketika sudah keracunan baru diberikan antidotum? Ketika sudah keracunan. Iya, jadi memang antidotum ini diberikan ketika orang sudah mengalami keracunan atau sesaat setelah keracunan ya. Bukan ketika sebelum racun. Jadi kalau diberikan sebelum keracunan kan berarti disengaja ya. Mungkin dia takut kalau keracunannya itu efeknya adalah mungkin efeknya dia mungkin ingin bunuh diri mungkin ya. Tapi takut terlalu banyak efeknya atau nggak mau terlalu sakit, dia kasih antidotum. Jadi kan itu disengaja. Padahal harus diberikannya pada saat sudah ada kasus keracunan terjadi. Oke, kita lanjutkan. Terapi antidotum ini adalah jadi apa itu terapi antidotum? Jadi suatu tata cara yang secara khusus ditujukan untuk membatasi efek racun ya. Jadi memang adanya antidotum ketika kasus keracunan itu sebenarnya untuk mengganggu efek racun.
Ya, jadi destroy poisoning, artinya mengganggu efek racun. Jangan sampai, jadi dia itu nih ya tadi, mencegah bahaya selanjutnya. Jadi mungkin ketika pasien sudah ada rasa hipoksia atau sesak nafas, jadi sebelum dia ke arah berikutnya kayak kejang atau ke tahap selanjutnya nekrosis atau ke tahap koma begitu ya, adanya antidotum itu menolong itu. Jadi antidotum itu mencegah gejala selanjutnya. Tapi dia mencegah gejala selanjutnya, hanya gejala awalnya tetap dirasakan oleh pasien. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami diare karena keracunan makanan contohnya ya, lalu dikasih norit atau orang penjerap untuk mengurangi diarenya. Oke, dia mulai gejalanya mulai membaik ya. Jadi sudah mulai merasakan enak ya, sekalipun dia masih merasakan lemas karena akibat diare tadi. Ada gejala yang masih dirasakan oleh pasien, tapi gejalanya tidak fatal ketika racunnya masih di dalam tubuh dan masih bergerak bebas tanpa ada antidotum. Jadi itu ya. Jadi bukan berarti ketika dikasih antidotum langsung pasiennya bisa bangun, enggak, bisa bahagia gitu ya, enggak. Tapi dia juga masih ada kondisi pemulihan ya, dan masih ada lemasnya, masih ada gejala penyerta lainnya. Bahkan kalau sudah sampai ke organ, berarti dia masih merasakan ada sakit di bagian organ tertentu ya ketika ada gejala keracunan. Jadi ini ya, penanganannya harus cepat dan tepat. Cepat aja nggak cukup, nggak sekedar cepat, ayo langsung dikasih antidotum gitu ya, tapi juga harus tepat ya. Cepat iya untuk mengatasi berbagai gejala keracunan yang lebih fatal lagi, tapi harus tepat. Percuma cepat tapi nggak tepat ya. Kalau nggak tepat, karena tepat ini berhubungan dengan terapi. Terapi antidotum apa yang mau diberikan, nah itu harus tahu gitu ya. Jadi ini keracunannya apa? Harus dikasihnya apa gitu ya. Jadi harus memikirkan strategi terapinya. Jadi mau nggak mau kita harus kaji dulu informasi cepat mungkin. Ini pasiennya kenapa? Dia habis makan apa? Dia habis minum apa? Dia habis terpapar apa? Gitu ya. Atau makanannya ini mengandung zat apa? Gitu ya. Jadi harus diketahui dulu baru ditentukan terapi antidotum yang sesuai. Tapi biasanya kalau untuk seperti kasus keracunan begini ya, memang ada namanya nanti metode tahas dan metode kas. Ibu akan jelaskan di bawah. Ya, jadi tidak harus menunggu antidotum dulu. Kita bisa menggunakan metode umum seperti memuntahkan. Ya, jadi pasiennya disuruh memuntahkan terlebih dahulu. Ya, jadi apa yang dia makan dimuntahkan, harus dimuntahkan. Entah itu menggunakan harus dipaksa dengan pemuntahan mekanis atau menggunakan sirup yang memang digunakan untuk menginduksi emesis atau menginduksi muntah. Jadi harus dimuntahkan atau langsung bilas lambung atau nanti harus transfusi darah atau cuci darah. Nanti akan Ibu jelaskan di belakang ya tentang terkait bagaimana kita menangani keracunan. Tujuannya sudah ini ya, tujuannya adalah membatasi penyebaran racun dalam tubuh jelas, meningkatkan pengakhiran aksi racun dan menurunkan atau menghilangkan intensitas efek racun adalah sasaran terapinya. Oke, ya jadi Ibu akan menjelaskan ya terkait dengan mekanisme kerja racun ya. Ibu akan pindah tempat dulu ya terkait dengan mekanisme supaya lebih jelas. Nanti Adik bisa mempelajari juga di PPT Ibu ya. Karena ada kurva-kurva tuh kalau kalian lihat di materi Ibu itu ada kurva-kurva. Yaitu kurva apa gitu ya, akan Ibu jelaskan di sini. Oke, Ibu harap sudah kelihatan ya di whiteboard-nya ya. Sudah, Bu. Oke, nah adik-adik, sebelum Ibu bahas tentang kurva-kurva ini ya, Ibu akan jelaskan dulu terkait dengan efek racun. Jadi racun itu kan ketika dia masuk ke dalam tubuh baik disengaja maupun nggak disengaja ya, itu kan dia akan mengalami nasib dalam tubuh. Sama seperti obat ketika masuk ke dalam tubuh dia mengalami namanya nasib obat dalam tubuh ya, atau kita kenal dengan istilahnya ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah begitupun juga dengan racun ketika masuk ke dalam tubuh dia mengalami namanya ADME. Ada yang masih ingat apa itu absorpsi? Pengertian absorpsi itu apa, Dek? Absorpsi adalah? Coba satu orang menjelaskan atau tidak perlu ini ya, tidak perlu terlalu detail ya. Maksudnya ya apa yang kalian pahami tentang absorpsi, Dek? Ini kan materi waktu farmakologi
toksikologi 1 ya, tentang apa itu absorpsi. Penyerapan obat, Bu. Oke, penyerapan obat. Penyerapan obat dari mana ke mana? Dari darah ke jaringan, Bu. Darah ke jaringan itu adalah absorpsi? Apa distribusi? Hati-hati jangan sampai salah. Jangan sampai terbalik. Bagaimana? Dari tempat absorpsi ke sirkulasi sistemik, Bu. Iya, jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik. Oke, jadi Bu akan ulangi lagi. Absorpsi ya, absorpsi itu adalah perpindahan obat dari rute pemberian RP bukan rupiah di sini ya, RP itu rute pemberian ke sirkulasi sistemik. Ya, ini adalah absorpsi. Jadi kalau selama obat itu atau zat itu belum mencapai darah, dia belum mengalami absorpsi. Ya, jadi kayak zat racun nih masuk ke dalam tubuh ya, dia kalau belum mencapai darah itu masih ada harapan ya. Yang penting dia belum mencapai sirkulasi darah dulu. Karena kalau sudah mencapai sirkulasi darah, maka lain lagi nanti penanganannya karena sudah mencapai sistemik ya. Jadi itu adalah absorpsi. Kemudian kalau distribusi itu tadi ya, dari sirkulasi sistemik ke organ. Nah, itu baru tadi ya, Dek. Atau ke targetnya atau reseptor. Itu distribusi. Sedangkan kalau metabolisme ya, kalau metabolisme dalam hal ini adalah perubahan biotransformasi ya. Kita tahu ya. Nah, kalau untuk kasus racun yang kita harapkan adalah kalau racun sendiri ya, kalau racun itu kan berubah dari yang non toksik menjadi toksik ya. Tapi yang kita harapkan nanti dalam pengobatan adalah dari toksik menjadi non toksik ya. Lalu ekskresi itu apa ya? Pengeluaran zat ke luar tubuh ya. Jadi ini adalah yang kalian tidak perlu, jangan sampai kalian lupa lah ya, intinya ini. Jadi harapannya sih dengan ATME ini kalian bisa mempelajari mekanisme kerja lebih bagus, lebih cepat lagi ya, Dek ya. Nah sekarang sebelum Ibu masuk ke grafik ya atau ke mekanisme kerja terapi antidotum ya, kata kuncinya di ATME ini kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada terapi antidotum ya, terapi antidotum itu apa hubungannya sama ATME, Bu ya? Berarti kalau ini kaitannya sama ATME apa? Ya. Nah ini ceritanya ini adalah ATME atau prosesnya yang racun ya, jadi racun. Ya, nasibnya racun dalam tubuh kan mengalami ATME. Nah, terapi antidotum kalau diberikan mekanismenya adalah apa? Tujuannya adalah ini, Dek. Tujuannya dia memperlama atau memperpanjang ya, atau mengurangi apa? Absorpsi dan distribusi racun. Jadi terapi antidotum ini diharapkan dapat memperlama di sini maksudnya menunda atau membiarkan zat racun itu jangan sampai terlalu cepat menuju darah. Jadi ditunda, di-delay ya, diperpanjang perjalanannya. Harusnya mungkin 15 menit sampai, diperpanjang 1 jam baru nyampe, kayak gitulah. Atau mengurangi absorpsi, jadi dia mengurangi jangan sampai racun itu terlalu banyak atau menyerap atau dalam hal ini atau masuk ke darah dalam jumlah yang banyak. Itu adalah terapi antidotum. Jadi tujuannya itu diberikan antidotum supaya ini. Jadi kalau dia masih belum sampai ke darah, diharapkan dia bisa mengurangi atau
memperlama zat racun itu masuk ke dalam darah, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai darah bagaimana, Bu? Berarti kan sekarang adalah antidotum itu harus mencegah jangan sampai racun dari darah itu menuju ke organ tertentu atau ke targetnya. Kayak contoh tadi ya, kayak paracetamol, napki, itu targetnya hati. Isoniazid targetnya kalau toksik ya adalah sel-sel saraf atau persarafan neuron. Kemudian contoh yang lain seperti misalnya cyanida, itu karena dia sistemik, dia berarti semua organ yang dapat dia kunjungi itu akan terkena imbasnya. Jadi jangan mengurangi distribusinya. Bagaimana cara mengurangi distribusinya nanti ada di belakang Ibu bahas ya. Jadi yang Adik perlu ingat adalah kalau untuk absorpsi distribusi, terapi antidotum ini harus mengurangi absorpsi distribusi racun. Dalam hal ini memperpanjang perjalanan racun menuju ke sistemik, ya. Jadi memperlama dia atau mengurangi, tepatnya mengurangi absorpsi. Lalu yang berikutnya adalah ini, dia harus mempercepat eliminasi. Jadi adik harus lihat ya, kalau metabolisme ekskresi itu biasanya diistilahkan dengan eliminasi. Eliminasi itu ada dua, berarti ya, eliminasi itu ada dua prosesnya, ada metabolisme dan juga ekskresi, itu namanya eliminasi. Ya, jadi terapi antidotum diharapkan mempercepat eliminasi racun. Artinya mempercepat pengeluaran racun, entah melalui metabolisme dengan cara mengubah toksiknya menjadi non-toksik, dan langsung mengeluarkannya lewat ginjal, lewat urin ya, atau lewat feses dan sebagainya. Jadi yang satunya absorpsi distribusi, terapi antidotum mengurangi absorpsi distribusi racun. Untuk metabolisme ekskresi, antidotum mempercepat prosesnya supaya dia keluar dari tubuh secepat mungkin. Gitu ya, itu kuncinya. Nah, kemudian di sini distribusi ya, di bagian distribusi, kalau Anda masih ingat ya, di bagian distribusi itu kan adalah perjalanan dari darah menuju ke target. Ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan efek ya. Dalam hal ini adalah efek toksik dia, efek toksik. Ya, efek toksik. Nah, itu kan kalau ada dia masih ingat rumusnya ya. Jadi ketika suatu zat bertemu dengan reseptor, dia akan membentuk kompleks plus reseptor dan menimbulkan efek. Ya. Ini kan kuncinya ya di dalam distribusi. Nah, jadi si antidotum ini dia bertujuan supaya jangan sampai zat beracun ketemu deh sama reseptornya kayak gitu ya, sama targetnya gitu. Nah, dalam distribusi masih ingat ya, ada peran protein ya. Jadi protein ya seperti misalnya albumin ya atau globulin ya. Itu kan berperan di dalam distribusi obat. Maksudnya di sini apa? Jadi dia berperan sebagai molekul pembawa transport obat ke target, gitu ya. Atau juga untuk mengatur efek obat, ya. Atau untuk mengatur jadi dia mengatur efek obat. Jadi kalau semakin banyak ya, semakin banyak obat yang semakin banyak zat yang terikat dengan protein, itu dia akan menghasilkan apa? Tidak aktif. Artinya tidak memberikan efek. Kalau semakin banyak obat atau semakin banyak zat terikat dengan protein. Sebaiknya kalau zatnya itu bebas, artinya tidak terikat dengan protein, itu yang berefek. Ya. Jadi Ibu sering bilangnya kalau dalam distribusi ya, kalau dia itu jomblo, dialah yang bisa berefek. Ya. Tapi kalau dia sudah terikat, ya, maka dia nggak bisa berefek. Jadi protein itu berfungsi selain sebagai molekul pembawa, dia juga berfungsi untuk mengatur efektivitas obat atau zat. Dalam hal ini zat beracun ya. Jadi kalau semakin banyak zat beracun yang terikat dengan protein, maka efeknya akan semakin berkurang toksisitasnya. Karena dia terikat dengan protein. Sebaiknya kalau dia itu bebas, dalam hal ini karena mungkin kadar protein pasien juga kurang ya, dia akibatnya banyak yang bebas, akibatnya berefek toksik. Makanya nanti di dalam penanganan antidotum ya, selain diberikan obat, ada namanya injeksi albumin ya. Jadi diberikan albumin dari luar. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk supaya protein albumin ini nanti yang berikatan sama zat racun untuk mengurangi efek toksiknya. Maka nanti diberikan injeksi albumin.
Jadi kalau pada kondisi pasien yang tadi ya gangguan fungsi ginjal atau kondisi pasiennya itu kekurangan albumin ya, albuminuria misalnya ya, atau dia mengalami kurangnya albumin dalam tubuh gitu ya, itu akan sangat rentan terkena efek toksik yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami gangguan terhadap albumin, gitu ya. Itu pengaruhnya dalam tubuh. Oke, sekarang kita akan aplikasikan dasar teori tadi, ATME tadi itu ke dalam grafik ini. Untuk ATME sudah paham ya adik-adik? Tentang ATME tadi Ibu jelaskan? Bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang ini Ibu tampilkan tiga gambar grafik di sini ya. Tapi Ibu, yang pertama kita bahas dulu yang mengenai absorpsi dan distribusi. Ya, ini Ibu singkirkan dulu yang tiga grafik sebelumnya ya. Jadi ini ada. Nah, kalau Anda perhatikan, ini ada gambaran kurva ya. Kurva antara hubungan antara dosis dengan waktu ya. Jadi tadi grafiknya hilang. Nah, ini. Yang ini ya, gambaran ini, yang grafik sebelah ini, yang sebelah kiri kita ya, sebelah kiri Ibu di sini, ini adalah grafik keracunan ya, yang sebelum diberikan antidotum. Kok berpindah? Jadi yang ini sebelum terapi antidotum. Ya, yang ini ya, ini adalah yang sudah dikasih antidotum. Ya, nah bedanya di mana? Kalau yang ini kan karena belum ada efek racun ya, dia sudah mencapai efek toksik nih di sini ya. Jadi si racun sudah mencapai kadar toksik. Ya. Nah, kalau ada antidotum yang diberikan, harapannya racunnya tidak sampai efek toksik. Jadi yang tanda putus ini adalah racun tanpa antidotum. Yang tebal sekarang yang ini ya, yang Ibu kasih tanda warna biru ini adalah yang sudah dikasih antidotum, sehingga dia tidak mencapai efek toksik. Ini harapan dari terapi antidotum. Sasarannya itu, tidak mencapai efek toksik. Dengan cara apa? Ini kurvanya berarti dia bergeser ke sebelah kanan. Ya. Ini maknanya adalah ketika terapi antidotum diberikan dengan dia memperpanjang, dia mengurangi absorpsi zat beracun. Artinya dia mengurangi zat beracun untuk masuk ke dalam darah dan mengurangi juga distribusi zat beracun menuju ke target dan menimbulkan efek toksik. Jadi ketika ada terapi antidotum yang berfungsi tadi ya untuk mengurangi absorpsi dan distribusi ya AD, maka efeknya adalah kurvanya bergeser ke sebelah kanan. Ya, tidak ada efek toksik. Adik kalau ingat ya di dalam farmakokinetik biasanya ya. Ya, jadi ada gambar kurva seperti ini ya. Ketika obat mencapai onset atau waktu mula kerja obat, dia mencapai, dia kan kemudian naik. Nah, ini ketika dia naik, ini adalah tahap absorpsi. Ya. Kemudian ketika dia mencapai puncak atau dia ini ya ada ke puncak sini berefek, itu adalah tahap distribusi. Dan ketika dia mulai turun kembali ke bawah, itu adalah tahap eliminasi. Ya. Jadi ketika absorpsinya dikurangi, distribusinya dikurangi ya kerjanya, maka dia akan cenderung landai ya. Bagian sini cenderung landai sehingga dia kurvanya bergeser ke sebelah kanan. Ini ya, kanan kita. Itu kalau yang gambaran kurva pertama ya, jadi menunjukkan bahwa kalau kurva bergeser ke kanan berarti itu menunjukkan bahwa absorpsi distribusinya itu berkurang. Absorpsi distribusi zat beracun berkurang sehingga tidak mencapai efek toksik. Nah, berikutnya ini ada kurva lagi nih. Ini kurvanya kebalikan ya. Jadi kalau yang ini kurvanya bergeser ke sebelah kiri ya. Jadi ini zat beracunnya sama juga tidak toksik, tapi kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Maksudnya apa? Ini adalah ketika antidotum diberikan dan dia itu berefek untuk eliminasi. Ya, tadi kan bagian eliminasi itu di sini. Ini eliminasi. Artinya apa? Ini obat ini beracun ketika masuk ke dalam tubuh ya. Dia ini baru mau menuju ke efek toksik. Dia udah berhasil absorpsi. Dia mencapai darah. Dia sudah mencapai organ. Ya. Tapi dia tidak
ke efek toksik. Kenapa? Karena eliminasinya dipercepat, dipercepat. Artinya dia belum menimbulkan efek toksik, dia langsung dikeluarkan. Makanya kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Harusnya kan dia ke sini dulu, ya, sampai sini dulu, ya, dulu baru dia dikeluarkan. Tapi karena eliminasinya dipercepat, akibatnya dia belum mencapai kadar toksik, dia langsung diturunkan. Ya, makanya kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Gambar kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Jadi kalau kurvanya bergeser ke sebelah kiri, berarti ini eliminasinya dipercepat, baik itu metabolisme ekskresi. Ya, nah yang terakhir, ternyata terapi antidotum itu selain dia mengurangi absorpsi distribusi zat beracun atau mempercepat eliminasinya, dia juga dapat untuk berfungsi untuk meningkatkan ambang batas toksik dari zat beracun. Maksudnya gimana Bu meningkatkan ambang toksik gitu ya? Nah maksudnya gini, kalau ada diperhatikan di sini ya, ini misalnya contoh ya obatnya ini. Dia bisa, ini 50 mg contoh ya, 50 mg. Ketika dia sudah mencapai dosis di atas 50 mg, dia menimbulkan efek toksik. Ini ya. Nah, di sini terapi antidotum berperan untuk meningkatkan ambang batas toksik. Artinya, yang awalnya itu 50 mg, dia tingkatkan ambang batasnya, artinya dia baru bisa berefek toksik ketika 500 mg. Jadi terapi antidotum itu begitu, dia akan berfungsi untuk meningkatkan ambang batas toksik. Jadi yang awalnya 50 mg ke atas sudah toksik, nah ketika ditingkatkan ambang batasnya, dia baru bisa berefek toksik ketika mencapai di atas 500 mg ke atas, itu baru toksik. Itu maksud meningkatkan ambang batas toksik, ya. Jadi ini baru Ibu menjelaskan cara membaca grafiknya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya terapi antidotum ini bisa bekerja mengurangi absorpsi, mengurangi distribusi zat beracun, mempercepat eliminasinya, meningkatkan ambang batas toksiknya. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaannya sekarang. Oke? Dan Ibu akan jelaskan di PPT lagi. Jadi ini adalah kuncinya dulu terkait dengan pembacaan kurva dan juga mekanisme kerjanya. Untuk mekanisme kerjanya dulu ada pertanyaan sebelum kita ke caranya? Adik-adik sudah jelas? Oke. Sudah Bu. Ya. Oke, sekarang kita ke sebentar. PPT kembali ya. Ibu arahkan ke PPT lagi. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi ini tadi yang sudah Ibu jelaskan di whiteboard tadi ya. Sudah, jadi Ibu skip aja. Ini sudah ada semuanya penjelasannya di PPT ya, terkait dengan pembacaan kurvanya. Sekarang kita langsung ke bagaimana caranya supaya terapi antidotum kita ini bisa berhasil. Strateginya bagaimana? Sebentar. Ya, jadi ada kurva bergeser ke kiri, kurva bergeser ke kanan, gitu ya. Ada yang nilai ambangnya ditingkatkan. Ups. Nah, jadi ini. Sekarang penentu keberhasilannya. Kita semua sudah tahu, ada 3 mekanisme kerja terapi antidotum nih. Sekarang, untuk bisa menentukan keberhasilan terapinya, itu kita harus memilih salah satu strategi ya. Dari 3 terapi tadi, dari 3 strategi terapi tadi, mana yang harus dipilih yang tepat untuk menangani kasus keracunan pada pasien. Ya, jadi
Kita akan lihat di sini cara-caranya. Yang pertama ya, ini metodenya dulu. Tadi Ibu sudah singgung di awal ya. Jadi ada metode terapi antidotum itu ada metode yang tak khas sama metode khas ya. Maksudnya apa metode tak khas sama metode khas ini gitu ya. Jadi kalau metode enggak khas ya atau metode umum itu adalah metode yang digunakan untuk menangani keracunan ya pada kondisi zat beracunnya itu belum ada antidotumnya. Jadi metode umum ini digunakan untuk kasus keracunan kalau zat beracunnya itu belum memiliki antidotum. Atau juga bisa digunakan sebagai metode umum ya, jadi untuk menangani sebagai penanganan pertama. Ya, itu antidotum metode tahas. Jadi memang digunakan untuk semua zat beracun, memang untuk semua masalah keracunan ya sebagai penanganan pertama dan juga untuk zat beracun yang belum memiliki antidotum. Sedangkan kalau metode khas itu hanyalah metode yang hanya dapat digunakan kalau zat beracunnya sudah punya antidotum. Contoh kayak cyanida. Spesifik. Jadi antidotum ini sifatnya spesifik ya dia. Kalau kasus keracunnya parastamol berarti dia menggunakan asetilsistein. Meskipun asetil ini dia merupakan mukolitik ya, sebenarnya asetilsistein ini mukolitik pengencer dahak ya pada batuk berdahak dan harganya mahal dibandingkan ambroxol bromhexin, tapi juga ternyata digunakan sebagai antidotum untuk keracunan parastamol. Spesifik. Kayak cyanida natrium thiosulfat. Jadi itu metode khas. Ya, itu hanya digunakan bila zat beracunnya memiliki antidotum yang sudah diketahui. Nah, jadi boleh nggak Bu kita mengkombinasikan metode enggak khas sama metode khas ketika orang keracunan? Ya boleh. Jadi misalnya kayak keracunan cyanida ya, jadi penanganan pertama dimuntahkan, sebisa mungkin dimuntahkan lah ya. Setidaknya jumlah racun yang masuk ke dalam tubuhnya dapat dikurangi dengan cara dimuntahkan atau bilas lambung. Itu kalau bilas lambung itu kalau pasiennya masih sadar. Jadi kalau pasiennya masih sadar, masih ada kemungkinan kita bilas lambung atau muntahkan. Tapi kalau pasien sudah dalam kondisi pingsan, nggak sadarkan diri, nah itu harus langsung antidotumnya cepat. Nah antidotumnya ya tergantung dengan zat beracunnya gitu ya. Kemudian ini ya, jadi sekarang kita masuk, nah ini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bu tadi untuk mempercepat atau dalam hal ini memperlama absorpsinya atau memperlama absorpsinya atau mengurangi absorpsinya itu bagaimana caranya? Ya, ini yang pertama, kalau metodenya nggak khas ya, sebelum si zat beracunnya masuk ke darah, sebisa mungkin tadi dimuntahkan. Nah, itu adalah teknik untuk mengurangi absorpsi zat beracun sampai ke darah. Dimuntahkan bisa menggunakan sirup IPK ya, atau menggunakan apomorfin. Cuma kalau apomorfin ini kan dia sifatnya ini ya, dia narkotika ya, jadi masuk atau sifatnya itu opiat ya, jadi mengganggu atau efeknya ke sistem saraf pusat ya, sehingga sangat riskan sekali kalau diberikan pada anak-anak. Jadi memang lebih disukai penggunaan sirup IPK dibandingkan dengan apomorfin. Jadi sirup IPK ini merupakan suatu senyawa atau zat yang menginduksi muntah. Atau menggunakan pemuntahan mekanis ya dengan menaruh jari pada kerongkongan bagian atas. Ya, bisa seperti itu ya kalau untuk cara cepatnya. Atau dengan penetralan kimia asam basa. Maksudnya gini, kalau zat beracun sifatnya asam, maka dinetralkan dengan memberikan senyawa basa. Sebaliknya, kalau zat beracunnya itu sifatnya basa, maka diberikan senyawa yang sifatnya asam untuk menetralkan sehingga dia nggak dapat diabsorpsi karena sifatnya polar. Karena kalau mau diabsorpsikan dia harus non polar ya, harus larut lemak, lipofil, bukan hidrofil. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan penetralan asam basa menggunakan senyawa asam atau senyawa basa, dia dapat mengiritasi saluran cerna. Sehingga memang lebih disukai kita menggunakan susu. Ya, jadi adik-adik kalau misalnya praktikum di lab fitokimia atau praktikum dengan bahan-bahan kimia terhirup, nggak sengaja terhirup ya, mungkin ketika di lemari asam lupa menyalakan ini ya untuk pertukaran udara di lemari asam, akibatnya terhirup asam ke dalam paru-paru gitu ya, mulai langsung nge-fly, pusing dan seterusnya. Nah, untuk menetralkannya menggunakan susu. Jadi memang penetralan asam basa sebaiknya menggunakan susu, lebih disukai daripada menggunakan senyawa yang sifatnya asam atau basa, karena cenderung iritatif. Ya,
Atau dengan kalau ini dengan penjerap seperti menggunakan arang aktif norit ya. Kita sering mendengar norit itu kan digunakan sebagai penanganan diare ya. Jadi kalau orang keracunan makanan kan ada efeknya diare ya. Jadi bisa kita gunakan norit ya untuk menjerap racun dalam saluran cernanya dan bisa dikeluarkan. Ya, jadi ini beberapa metode umum yang digunakan ketika orang mengalami keracunan. Ya. Kalau menggunakan susu pun bukan ya sebisanya susu ini ya, susu yang steril ya, susu putih ya, atau susu ya jangan yang ini dulu deh, yang penting susu ya untuk menetralkan sambasan. Ini beberapa contoh yang lain ya. Kalau racunnya itu aspirin, barbiturat, digoksin ya, yang indeks terapinya sempit, digoksin, teofilin indeks terapinya sempit, lalu diberikan, lalu terkena racun oleh pasien terkena racun ini, maka bisa dengan karsol aktif. Ya, ini beberapa contoh substansi atau zat yang digunakan untuk terapi antidotum. Ya, berikutnya kalau metode khasnya gimana Bu? Nah, tadi kalau metode khasnya kan metode yang diketahui antidotumnya. Nah, berarti spesifik. Kalau misalnya itu adalah racunnya berupa besi, maka dikasihnya sodium bikarbonat. Nanti produknya adalah ferrokarbonat. Artinya, kalau metode khas ini, kalau untuk mengurangi absorpsi, dia menggunakan antidotum yang dapat membentuk kompleks yang kurang toksik. Ya, jadi kayak besi diubah menjadi ferrokarbonat itu yang kurang toksik. Sehingga nanti sekalipun dia masuk ke darah pun, dia tidak menimbulkan efek toksik yang berarti karena dibentuk kompleks yang kurang toksik. Ini masih dalam tahap absorpsi ya. Artinya baru di saluran cerna, belum sampai ke sirkulasi darah. Ya. Jadi belum mencapai sirkulasi darah. Nah, berikutnya ini kalau untuk mengurangi distribusi, Bu, bagaimana kalau sudah sampai darah? Berarti kita harus mengcutnya, dia jangan dulu sampai bertemu dengan reseptor atau organ. Caranya bagaimana? Nah, kalau metodenya nggak khas ya, metode umum, biasanya dengan perbaikan keseimbangan asam basa tadi ya, atau ini tadi Ibu katakan, infus albumin. Jadi infus albumin ini tidak hanya digunakan untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal, atau untuk pasien yang mengalami penurunan kadar albumin dalam tubuh akibat albuminuria atau proteinuria ya, karena terbuang di dalam urin karena kerusakan ginjal tadi ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai tahap untuk mengatasi keracunan. Jadi untuk mengganggu zat beracun sampai ke organ, kita kasih albumin, masukkan injeksikan albumin ke dalam tubuh. Tujuannya apa? Supaya albumin ini nanti yang mengikat racun. Kalau albumin mengikat racun, otomatis racunnya nggak akan berefek toksik. Ya, jadi memang penanganan yang tepat untuk terapi antidotum itu juga disesuaikan dengan perjalanan racun dalam tubuh. Jadi memang tidak, jadi ya kita itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak bisa langsung kita memprediksi. Oke. Jadi memang harus diketahui dulu jenis racunnya apa, berapa waktu absorpsinya, berapa waktu distribusinya. Ya, itu nanti yang kayak Gani tanyakan ya. Kira-kira cyanida itu distribusinya berapa lama dalam tubuh gitu. Itu kan nggak bisa kita range harus disesuaikan juga dengan dosisnya berapa. Ya, nanti ada farmakokinetika. Jadi data farmakokinetika berkaitan dengan berapa lama dia terabsorpsi, berapa lama dia terdistribusi, berapa lama dia termetabolisme dan ekskresi. Itu sudah ada datanya. Nanti kemudian kita tentukan dia sudah terpajan racunnya berapa lama. Jadi kita bisa sesuaikan, oh berarti sekarang dia ini dalam fase apa. Langsung diberikan penanganan yang tepat. Ya. Nah, kalau untuk cyanida itu nggak butuh waktu lama untuk terdistribusi deh. Makanya kayak tiosulfat itu dia bukan mengurangi absorpsi cyanida. Jadi memang cyanida itu ketika masuk ke dalam tubuh itu sangat cepat sampai sistemik. Karena kan dia racun sistemik. Racun yang memang sifatnya sistemik, cyanida itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh ya udah. Berarti ya penanganan yang paling besar adalah kita mengganggu distribusinya, mengganggu jangan sampai cyanida itu menuju ke berbagai organ. Target antidotumnya di situ. Nah, ini tiosulfat yang tadi Gani katakan tadi ya, cyanida betul, dia kan ini kan metode khas ya. Jadi dengan cara apa? Membentuk produk yang kurang toksik. Jadi si tiosulfat itu si cyanida ketika orang keracunan cyanida dikasih tiosulfat. Tiosulfatnya bekerja di mana sih Bu? Dia bekerja pada bagian distribusi. Ya, jadi memang ketika cyanida masuk ya, lalu dikasih tiosulfat, tujuannya apa?
Tiosulfat di sini pun juga dia berfungsi hanya untuk membentuk produk yang kurang toksik sebenarnya. Artinya masih ada efek yang ditimbulkan sianida sekalipun ada tiosulfat yang diberikan sebagai antidotum. Ya, jadi tiosulfat ini dia bekerja, ya, dia bekerja mengikat sianida, membentuk tiosianat. Produk tiosianat ini yang sifatnya kurang toksik, sehingga ketika dia mencapai organ pun dia tidak menimbulkan efek toksik sekuat sianida gitu ya. Jadi ya itu ya Gani ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, tiosulfatnya diberikan, itu pun harus sesaat setelah keracunan. Jadi tiosulfat diberikan harus sesaat setelah keracunan sianida. Nggak pakai 5 menit setelah keracunan, nggak pakai 10, nggak, harus sesaat. Sesaat itu berarti harus secepat mungkin dikasih tiosulfat. Itu pun dia sudah bekerjanya adalah hanya dia menghambat distribusi zat beracun dari sianida supaya nggak mencapai organ-organ lain dan membentuk efek toksik di sana. Ya, itu tempat target atau tempat kerjanya tiosulfat. Sama kayak metanol. Jadi kalau misalnya orang keracunan metanol, berarti dikasihnya etanol. Loh Bu, kenapa dikasihnya etanol? Sama-sama alkohol nih ya. Nah, kalau di fitokimia, kan juga belajar fitokimia kan, kita tahu bahwa dalam fitokimia pun juga pelarut metanol itu jauh lebih toksik dibandingkan etanol. Nah, begitupun juga dalam farmakologi sama, semuanya sama ya. Jadi memang metanol lebih toksik dibandingkan etanol. Nah, tapi farmakologi melihatnya dari sisi farmakologi. Jadi, ketika metanol itu toksik, kenapa toksik? Karena ketika dia masuk ke dalam tubuh, metanol ini akan diubah oleh enzim alkohol dehidrogenase. Ibu tidak tampilkan di slide Ibu ya, tolong ditulis sendiri. Atau bisa baca di jurnal yang Ibu sudah sharekan di Google Classroom. Itu sudah ada teorinya. Jadi Ibu mengambil juga dari situ ya materi terapi antidotum di jurnal itu bisa dipelajari antidotum jurnalnya di situ. Metanol ini ketika masuk ke dalam tubuh dia akan diubah oleh enzim alkohol dehidrogenase ya menjadi metabolit yang toksik. Jadi metanol ya diubah oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi metabolit toksik yang dapat merusak optik. Jadi metabolit toksik dari metanol ini akan menghasilkan efek kerusakan optik atau penglihatan juga bisa optik ya, penglihatan. Itu metanol. Nah, dikatakan di situ adalah produknya hambatan bersaing. Ketika dikasih antidotumnya etanol, produknya adalah hambatan bersaing. Maksudnya apa Bu hambatan bersaing ini gitu ya. Jadi ketika orang keracunan metanol, oke dikasih etanol. Nah, etanol ini ketika masuk ke dalam tubuh, etanol memiliki afinitas yang 10 kali ya, dia lebih kuat afinitasnya terhadap enzim alkohol dehidrogenase dibandingkan metanol. Artinya, ketika ada metanol ketika orang keracunan metanol dikasih etanol, berarti kan ada metanol dan etanol dalam tubuh pasien nih. Nah, si enzim ini, enzim alkohol dehidrogenase ini, dia akan lebih tertarik sama etanol dibandingkan metanol. Karena etanol memiliki afinitas atau daya tarik yang lebih kuat terhadap enzim dibandingkan dengan metanol. Lebih ganteng, lebih cakep lah ibaratnya. Jadi etanol itu lebih cakep. Jadi bagi enzim itu, etanol lebih ganteng, lebih cakep, lebih menarik. Jadi dia akan lebih menyukai etanol. Ya, itu makanya hambatan bersaing. Jadi etanol sama metanol sama-sama bersaing untuk mengikat enzim alkohol dehidrogenase. Nah, tapi etanol yang menang karena etanol lebih cantik, lebih cakep gitu ya ibaratnya. Jadi ketika etanol itu menduduki bagian sisi aktif dari enzim alkohol dehidrogenase, maka tidak akan terbentuk metabolit toksik. Jadi etanol ketika diinduksi oleh enzim alkohol dehidrogenase tidak akan menghasilkan metabolit toksik. Ya, nggak seperti metanol. Kalau metanol kan metabolit toksik, kalau si etanol tidak. Jadi aman. Makanya kenapa namanya hambatan bersaing ya. Jadi produknya hambatan bersaing. Gitu ya. Begitupun juga dengannya fluoroasetat sama asetat atau heparin dengan protamin pembentukan kompleks ya. Itu produk-produknya. Ya, jadi ini beberapa metode khas untuk mengurangi distribusi obat ke suatu sel atau ke organ. Nah, sekarang untuk eliminasi bagaimana caranya si
antidotum itu mempercepat eliminasi atau mempercepat pengeluarannya ya. Ya, yang kalau namanya eliminasi kan berarti ada dua prosesnya, metabolisme dan ekskresi ya. Berarti mempercepat metabolisme dan mempercepat ekskresi. Nah, kalau metode umum biasanya untuk menghilangkan zat beracun secepat mungkin dari keluar tubuh, maka dengan cara hemodialisa. Jadi hemodialisa ini tidak hanya untuk cuci darah karena orang sakit ginjal atau mengalami gangguan ginjal stadium akhir ya. Hemodialisa juga digunakan untuk kasus keracunan ya. Jadi sebagai metode yang nggak khas. Jadi supaya mempercepat pengeluarannya hemodialisa, cuci darah, gitu ya. Mengeluarkan zat-zat beracun atau zat toksik dari tubuh keluar. Ya, itu hemodialisa atau dialisis peritoneal melalui perut ya, atau dengan transfusi darah, pertukaran transfusi, jadi memberikan darah yang baru, darah yang sehat kepada pasien, atau dengan menyesuaikan pH. Jadi kalau mempercepat ekskresi itu biasanya kalau zat beracunnya itu sifatnya asam, itu kan dia pasti menimbulkan urin menjadi asam. Jadi kalau urin asam itu kan sukar untuk dikeluarkan, maka dibasahkan, di pH urin dibasahkan supaya polar. Begitupun sebaliknya kalau pH urin basah diasamkan supaya sifatnya polar. Nah, tapi kalau metode khasnya bagaimana? Kalau metode khasnya itu kan metode nggak khas ya. Oke, kalau metode khasnya itu dengan cara ini. Jadi ada beberapa antidotum ya, kayak misalnya yang bromida dikasih antidotumnya klorida. Jadi meningkatkan ekskresi ginjal ya, bromida ketemu klorida ya, meningkatkan ekskresi ginjal karena membentuk garam ya. Kemudian ada juga pembentukan kelat, jadi dengan cara menghasilkan senyawa-senyawa kelat ya yang dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Ini beberapa contoh antidotum yang khas. Ya, kalau ini sekarang bagaimana Bu meningkatkan nilai ambang toksik? Jadi dari yang awalnya 50 mg sudah toksik menjadi 500 mg baru toksik. Ya caranya bagaimana? Yang paling sering adalah kalau yang metode yang nggak khas menggunakan pernafasan buatan. Jadi artinya kalau untuk meningkatkan ambang batas kita harus mendukung fungsi organ vital. Jadi memperhatikan fungsi pernafasan, fungsi jantung, kardiovaskular, dan juga yang lainnya. Maka dalam metode khasnya, metode umumnya digunakan pernafasan buatan ya untuk memelihara paru-paru organ vital, pemilihan sirkulasi darah, keseimbangan dan seterusnya. Kalau metode khasnya ini, contohnya vitamin K. Jadi warfarin sama vitamin K ya. Jadi kita menggunakan antagonis farmakologi. Jadi di sini ternyata ada peran antagonis farmakologi yang sangat berarti bagi keracunan. Contoh kayak warfarin. Warfarin ini kan dia termasuk antagonis vitamin K. Warfarin itu kan adalah antikoagulan, anti pembekuan darah. Sifatnya berbanding terbalik sama vitamin K, karena kalau vitamin K dia berfungsi untuk membekukan darah. Ya, kalau warfarin anti pembekuan darah. Artinya kalau pasien itu mengalami toksisitas warfarin, padahal warfarin ini kan indeks terapinya sempit, ya. Indeks terapi warfarin sangat sempit sekali, sehingga kalau ketambahan sedikit aja dosis, ya salah hitung dosis itu bisa menimbulkan pendarahan hebat. Karena dia antikoagulan, jadi efek sampingnya pendarahan hebat. Nah, kalau terkena kasus ini ya, toksisitas warfarin, maka untuk mencegah atau mengurangi pendarahan hebat dari warfarin, kita berikan vitamin K sebagai antagonis dari warfarin. Sehingga membekukan darahnya, artinya mengurangi pendarahan. Itu ya, jadi itu metode khas untuk mengurangi untuk mempercepat eliminasi atau untuk meningkatkan nilai ambang batas toksisitas ya. Jadi dengan peran antagonis. Begitupun kayak morfin ya, antagonisnya adalah naloxon ya. Jadi ini tolong dipelajari ya, ini yang si Ibu sampaikan tolong dipelajari karena nanti sering dikeluarkan di ujian. Jadi ini ya, dekontaminasi artinya adalah penghilangan kontaminasi ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal ya, bagaimana caranya kalau ketemu zat beracun, tidak hanya kita menangani dalam tubuh juga, tapi di luar tubuh seperti kulit yang terpapar, harus dicuci dengan sabun, pakaian terkontaminasi harus ditanggalkan dan diamankan. Kalau terkena saluran cerna, harus induksi muntah, bilas lambung kalau pasiennya sadar ya. Kemudian bisa dengan katarsis ya, atau dengan menggunakan antidotum yang spesifik ya. Jadi ini ringkasannya untuk hari ini, intinya adalah strateginya mengurangi absorpsi, mengurangi distribusi, mempercepat eliminasi dengan menggunakan metode tahas atau khas atau kombinasi keduanya.
Thanks. Any question adik-adik untuk materi kita hari ini? Bu, kalau misalnya terpaparnya yang melalui inhalasi itu apakah penanganannya sama dengan yang tadi, Bu? Oke, terima kasih Farika ya. Jadi memang beberapa kasus ya ada yang inhalasi, terpapar inhalasi. Kalau inhalasi kan juga nanti ujung-ujungnya dia masuk ke organ paru-paru ya. Di paru-paru itu kan nanti ada pertukaran gas, pertukaran udara ya. Dia akan mengganggu di situ ya. Jadi sehingga dia akan terikat oleh sistem juga terikat oleh darah. Darah itu kan sebenarnya mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, ketika ketika zat beracun itu terhirup, maka dia akan mengganggu sirkulasi udara, mengganggu organ paru-paru ya. Otomatis kan ada gas-gas beracun yang masuk ke dalam paru-paru dan akan mengkontaminasi darah, terutama hemoglobin. Akibatnya kan dia akan mencapai sistemik juga, Dek. Ya, berarti nanti sama perlakuannya dengan cara-cara yang tadi. Jadi mau itu inhalasi, mau itu melalui kulit, mau itu dia melalui oral, ya, rektal. Kalau dia mencapai sistemik, berarti penanganannya sama, metode GAHAS atau metode HAS. Nah, tergantung nanti ya, kalau tipe zat beracunnya apa. Yang membedakan adalah nanti zat beracunnya ini jenisnya apa. Karena nanti berbeda dengan metode, berbeda untuk penanganan antidotumnya. Berbedanya di situ. Begitu, Farika? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Untuk Gani tadi sudah terjawab ya, Gani ya? Pertanyaan tadi ya, Gani? Tentang sianida. Sudah nggak ada pertanyaan lagi kah? Cukup? Kalau cukup, bolehkah kalian membuka, on-kan kameranya? Ibu serasa sendirian nih di sini. Kalian semua tutup kamera. On-kan kamera, lalu nanti lihat di chatting ya, lihat di chat, itu Ibu akan masukkan kuis.